Pak Haji, nama saya Nyai. Nyai, ya, dari tinggal di Tangerang. mana? Ya, Tinggal di mana? di Tangerang Tangerang. Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Kau tahu RDI dari mana? Saya dikasih tahu sama tetangga, dia udah praktekin ilmu Pak Haji, cuman mau kesini katanya nggak kuat. Coba kamu katanya ke sana gitu. Langsung saya tuh cari di Google, langsung kesini sebelum bulan puasa. Jadi ibu dikasih tahu tetangganya. Iya. Kok ibu mau dikasih tahu ilmu RDI atau informasi RDI? Kenapa ibu mau? Karena gini Pak Haji, saya setiap minta syariat itu yang ada malah gimana sih, mereka itu pada pengen ke saya itu kayak gimana ya, orang Sunda mah nubruk-nubrukan gitu, pengen meluk melulu. Jadi pengen ngawinin ibu. jadi saya cocoknya alhamdulillah ke sini. Oh, ke sini. Kalau di sini paling dikawin sama kebo ya. Nggak laku kali sayanya. Laku lah, kan ibu hitam, kebo saya bule. Nanti anaknya belang. Mahal kebo Toraja ya. Tedong ya namanya. Tedong. Jadi ibu kalau nyari syariat kemana-mana kebanyakan apa? Iya, awalnya itu saya nyari syariat karena pengen move on dari mantan, biar jangan loksun gitu Pak Haji, biar jangan tergila-gila dulu tuh. Jadi saya nyari syariat ke Indramayu. Ibu sama suami pertama cerai mati cerai hidup? Cerai hidup. Sama suaminya kedua? Lama saya menjanda 9 tahun, baru nikah tahun 2019 kemarin. Iya, jadi suami yang pertama cerai mati cerai hidup. Cerai hidup. Sama yang kedua? Cerai hidup juga. Sama yang ketiga? Masih sekarang, cuman ya kurang tanggung jawab. Wow, tepuk tangan lu dong. Wow. Ini mah ngerasain satu alat kelamin. Lu udah ngerasain 3 ya. Mau 4 ya. Iya. Wow, dari yang peot, ngaceng, Iya. gede, Iya. terakhir yang belang. Oh. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak kalau saya boleh tahu? Iya, betul. Senyum-senyum. Iya. Apa yang bikin ibu senyum lihat YouTube saya? Seneng gitu, seneng. Terus saya bersyukur juga gitu ketemu RDAY. Terus ini alhamdulillah saya sebelum ke sini saya compete dulu sama Pak Haji biar kita mau Pak Haji. Waduh. Kata saya, pantesan gue masuk ICU. saya pengen ketemu sama Pak Haji, saya pengen privat gitu Pak Haji. Jadi hajat yang utama? Hajat yang utama saya pengen kaya raya tajir melintir biar saya bisa naikin ibu dan bapak ke Mekah. Oke. Iya. Jadi bapak dan ibu yang hadir di sini, saya mau bapak dan ibu praktekin ilmu RDI yang 6. 1. Terima takdir Tuhan. Terima dulu takdir Tuhan bahwa lu nasibnya begini nih. Jangan lu nyalain. Salah gua apa ya? Kok gue jadi begini? Apa gue ada yang nyantet? Apa gue ada yang guna-guna? Apa gue ada yang ngerjain? Apa ada syirik sama gue? Kagak boleh. Terima dulu takdir Tuhan. Iya Pak Haji. Terima dulu takdir Tuhan. Karena kalau enggak ayatnya main. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Diusir sama Allah. Jadi terima dulu takdir Tuhan. 2. Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kenapa saya 12 juz? Karena sahabat Nabi yang kaya raya tajir melintir, namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu tiap malam baca Qurannya khatam. Kalau saya 12 juz. Yang ketiga, sholat tobatnya 18 kali dari maghrib sampai isya. Dari 18 sholat tobat itu yang mana sifat kita yang dominan yang 5. 5 kali 10 berarti 50. Lo sholat tobat dari jam 5 subuh, habis subuh sampai jam 11 malam, cicil. Jadi sehari sholat tobatnya 68 kali sholat tobat.
Dan ini udah dibuktiin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya siapa? Nasrullah. Nah, Nasrullah sholat tobatnya berapa kali? 57 kali. Cair berapa? 21 miliar. Nah, saya maunya ibu cair, bapak cair 10 miliar tiap bulan. Amin. Tapi lo praktekin dulu sholat taubatnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, bisa gak bapak dan ibu tidak boleh berdebat sama pasangan hidup dan anak-anak? Tidak boleh adu argumentasi, nggak boleh. Nasehatin, nggak boleh nasihatin, nggak boleh berdebat. Contohnya gini, biasa para istri, papa besok jadwalnya bayar listrik, kontrakan lagi kosong, belum ada pemasukan. Itu nggak boleh diomongin ke suami, saya nggak setuju. Ntar jadi berdebat. Siapa? Orangnya datang. Oh, Mariam, Siti Mariam. Oh, kesindir. Nggak boleh. Nggak boleh. Papa, besok jadwalnya bayar listrik, kontrakan lagi kosong. Nah, nggak boleh kita. Memang ngomongnya halus, tapi menyendak leher suami. Ngerinya kalau suami ada penyakit langsung masuk UGD. Nah, nggak boleh. Gue denger tuh, Mak. Ada. Ya, jadi nggak boleh berdebat, adu argumentasi, atau kalau bahasa premannya banyak bacot. Kita ini biasa banyak bacot. Sambil goreng ngomong di dapur. Yang diomongin nyindir suami. Atau ya seperti itulah, nggak boleh. Kelima, ini yang dahsyat banget. Tidak boleh inget-inget duit kita yang ada di luar. Mau berapapun jumlahnya. Tidak boleh inget-inget orang yang pernah janjiin kita. Tidak boleh inget-inget orang yang pernah makan duit kita. Tidak boleh inget-inget orang yang PHP-in kita. Tidak boleh inget-inget orang yang PHP-in kita. Nah, kita kadang suka inget-inget sama orang yang PHP-in. Kadang kita inget-inget sama orang yang pernah bawa kabur duit kita. Pernah minjem duit kita. Nah, nggak boleh. Itu bikin hajatnya lemot. Nah, terakhir, nyumpahin untuk hajat terkabul. Kayak saya, namanya Fauji, anak saya. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Kalau orang Arab namanya Syekh Sudais. Sudais, awas. Kalau Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Dan benar sekarang jadi imam Masjidil Haram. Nah, mau saya, bapak dan ibu nyumpain aja ke siapapun bebas. Ke anak, ke pasangan, spontan. Tapi yang diucapin adalah yang positif. Ngeluarinnya negatif, tarik positif. Nah, dari yang 6, bapak dan ibu ada pertanyaan nggak dari yang 6 saya terangin barusan? 1, nerima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. 3, sholat tobat. 4, tidak boleh berdebat, diskusi, dan adu argumen. 5, nggak boleh ingat duit kita yang ada di luar. 6, nyumpain untuk hajat terkabul. Nah, dari yang 6, mana yang mau bapak dan ibu tanyain? Atau yang mana yang susah? Pak Haji, maaf, saya nomor 1 Pak Haji. Saya kan ibaratnya di madu, suami orang. Pengennya saya sih lepas ya, cuman dia susah. Gampang. Ibu emot alat kelaminnya suami tiap malam, bisa gak? Justru itu dia nggak ke saya gitu. Kapan mau ke ibu? Saya udah dikerjain yang sempak di itu ya, di tali nama sempak saya, dia malah sakit. Ya, nanti pas sakit
sakit kan sehat. Iya. Nanti buru-buru ibu mot sambil ibu ngomong. Halo, halo, tes, halo. Itu saya mencoba untuk menerima takdir kan kata Pak Haji ya. Ya. Cuman ya itu dia tuh sering ngeselin, jengkel. Makanya saya yang di sini tuh kepancing jengkel, cerewet, mikir, cemburu sama dendam. Saya 5 yang dominan. Nah, dari yang 5 gede hajat atau yang gede 5 itu? Gede aja. Ya jangan dong itu dipelan-pelanin, dimaklumin. Iya. Legowo, lapang dada. Iya. Ada lagi yang mau nanya dari yang 6? Ayo, mic-nya mana yang laki? Mic-nya mana? Yang nomor 2 Pak Ji. Ya. Tahajud, bangun jam 00 senyum tahajud baca Quran 12 juz. Ya. Saya ini kan ada penyakit yang susah tidur Pak Ji. Ya. Jadi saya ini kan tidurnya kebalik pola tidur. Ya udah, lo nggak usah tidur. Kalau tidur kebablasan, jadi langsung tahajud. Jadi Langsung baca Quran. ya, tidurnya biasanya habis sholat subuh saya baru bisa tidur Pak Ji. Ya boleh. Iya. Nah terus baca Quran jangan ini, tidur. Pak Ji, karena saya ini kan nggak cepet bacanya, nggak dapet 12 juz itu. Nggak apa-apa. Dapatnya berapa kira-kira? Ya sedapetnya Pak Ji. Boleh, saya ngikutin deh. Mana ada guru yang ngikutin murid. Gue turutin dulu Ya. dah. Nah terus yang untuk sholat tobat 18 kali dicicil sampai jam 11 malam itu, Ya. itu siap sholat 18 kali Pak Ji. 18 kali sholat itu dari maghrib sampai isya. Oh. Yang sholat 50 kali sholat tobat dari subuh sampai jam 11 itu yang sifat dominan. Contohnya gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Kali 10 jadi 50. Itu iya. dicicil dari subuh jam 5 pagi sampai jam 11. 11 malam. Ya. Ya.